Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, untuk mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran 3 ayat 12. Demikianlah dikatakan. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa kita di hadapan Allah sehingga kita dilayakkan untuk suatu pengutusan, untuk suatu pekerjaan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan. Maka kita harus menyadari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum manusia melangkah, sebelum kita memikirkan masa depan, sesungguhnya Allah sudah merancangkan masa depan itu untuk kita. Apapun yang kita hadapi dan apapun yang dihidupi oleh keluarga kita, baik oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin banyak hal yang tidak dapat kita pikirkan, mungkin banyak yang tidak masuk akal kita, mungkin banyak yang akhirnya merasa bahwa ini tidaklah sesuai dengan harapan dan doa-doa kita. Tetapi apa yang mau dinyatakan oleh Allah itu adalah yang terbaik, yang akan menjadikan setiap orang percaya mengakui bahwa Allah itu adalah Allah yang begitu sempurna, Allah yang begitu luar biasa, karena Allah akan menyatakan di luar daripada ekspektasi pikiran manusia. Lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika umat Allah itu menderita di dalam perbudakan Mesir, Allah memperlihatkan itu semua, Allah mengizinkan itu semua terjadi supaya di dalam diri kehidupan umat Allah itu tidak lagi terjadi kesombongan iman, kesombongan tentang penyertaan dan pemilihan Allah dalam hidupnya. Memang kita adalah orang percaya, memang kita adalah umat pilihan Allah, tapi bukan berarti identitas itu menjadikan kita lengah untuk tetap berada dalam kesetiaan. Maka rancangan Allah itu begitu sempurna. Ketika umat Allah itu semakin bertambah banyak dan semakin memperlihatkan berkat-berkat Tuhan, maka banyak bangsa-bangsa yang tidak mengizinkan, yang tidak suka, yang tidak mau terjadi pertumbuhan yang begitu pesat, sehingga mereka atau bangsa Mesir itu berpikir akan dikuasai oleh orang-orang Israel atau umat pilihan Allah. Ketakutan-ketakutan itu yang akhirnya melihat umat Allah itu sebagai ancaman. Maka lihat diri kita sekarang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kalau kita dikatakan minoritas, kita dikatakan kecil, kita dikatakan tidak ada apa-apanya, bukan jumlahmu, bukan dari identitasmu yang minoritas, tetapi lihat, Allah ada beserta kita. Allah ada bersama-sama dengan kita, dan itulah yang mau dinyatakan dalam firman Tuhan hari ini. Bukankah aku menyertai engkau? Ingat kembali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita menjadi umat Allah bukan untuk mencari berkat penyertaan Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah menyertai kehidupan kita. Maka di tengah-tengah hidup yang sudah disertai, yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan berikan tanda. Tandanya adalah mengutus setiap orang yang sudah diberkati, yang sudah disertai itu ke seluruh tempat, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah masyarakat, persekutuan, bahkan di rumah Tuhan sekalipun kita diutus
untuk menyatakan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Maka di sinilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan tidak menghilangkan pergumulan kita, Tuhan tidak menghilangkan tantangan kehidupan kita, tetapi Dia mengizinkan kita menghadapi itu semua, supaya ketika kita keluar dari tantangan itu, kita keluar dari penderitaan kita itu, kita keluar dari masalah kita itu, kita mulai menyatakan kasih setia Allah. Dengan cara apa? Dengan beribadah kepada Tuhan, memberikan hidup itu menjadi hidup yang beribadah. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka seluruh kehidupan kita adalah untuk memuji, memuliakan Tuhan. Maka pemujian kita, hormat kita, nyanyian kita, semua kita serahkan kepada Tuhan, karena hidup kita ini adalah untuk memuji, memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mengambil kemuliaan Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk dibanggakan kita melakukan segala sesuatunya, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukankah aku menyertai engkau? Ini adalah dasar pertama kita untuk melangkahkan kehidupan kita, untuk menjadi orang-orang yang telah diutus, dipercayakan, dilayakkan oleh Tuhan untuk melakukan segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan beriman kita. Karena itu pakailah, nyatakanlah, karena dengan ini maka kita dilayakkan untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu adalah tanda bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberkati, disertai oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami ini harus menyadari diri kami. Kami adalah orang-orang yang tidak layak, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan pelanggaran. Tetapi dengan kemurahan dan kebaikan-Mu, Engkau Allah kami yang menuntun kami, yang melepaskan kami keluar dari perbudakan dosa, dan membebaskan umat-Mu dari perbudakan di Mesir, sehingga kami dapat merasakan penyertaan kasih setia-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Maka ketika kami dapat keluar dari persoalan, tantangan, dan juga masalah kami datang kepadamu Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Maka jadikanlah setiap kehidupan kami ini menjadi ibadah yang sesungguhnya. Karena persembahan yang sangat khusus itu adalah ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas.